Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di pertemuan kali ini. Kita akan mengupas secercah air bening, yaitu cara memakmurkan masjid. Hadirin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 17 dan 18 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya adalah, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, karena mereka mengakui bahwa diri mereka itu kafir. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya pada Allah. Semoga mereka yang memakmurkan masjid Allah ini dari kalangan orang-orang di atas tadi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Memakmurkan dalam bahasa Arabnya adalah isyarah, yang artinya adalah sesuatu guna menyelesaikan, memperbaiki, atau menambah bangunan lain. Maka masjid itu harus diselesaikan, diperbaiki, ditambah, itu bagian fisik yang pertama. Masjidnya, kemudian tempat wudhunya, MCK-nya, dan semua fasilitas itu dalam keadaan bersih dari najis, kotoran, dan harum bersih. Nah, itu dari sisi fisik. Ada lagi di sisi non fisik. Maka di non fisik itu haruslah dilakukan dengan sebaik-baik mungkin agar masjid itu bisa dimakmurkan. Karena kata kunci orang yang mampu memakmurkan masjid itu adalah iman. Maka dibutuhkanlah masjid itu dengan mengisi berbagai macam kegiatan tausiah agamanya, kajian-kajian keislaman, kemudian membangun halaqah, sana belajar dan membaca Al-Quran, sehingga membuat jamaahnya menjadi tenang, nyaman, senang. Di samping fisiknya yang indah, yang bagus, ber-AC, serba lengkap, tenang, nyaman, dan aman. Kemudian masjid itu harus ada marbut atau yang diberi tugas tinggal di masjid. Tugasnya adalah untuk membersihkan masjid, merapikan masjid, memberi pengharum, dan menjaga waktu sholat, yaitu azan. Dan dia harus dipilih orang yang memiliki kemampuan yang baik dalam azan dan kebersihan. Tentukan imam yang bijaksana, yang bagus bacaannya, yang paham dengan ketentuan imam,
dan bagus pemahaman tentang agamanya, terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dalam hal ini ada 3 minimal cara memakmurkan masjid. Yang pertama, cara memakmurkan masjid yang pertama adalah lakukan berbagai macam kegiatan di masjid itu, kegiatan keagamaan dengan memanggil alim ulama yang mumpuni sehingga jamaah bisa dididik, dibimbing, diarahkan pemahaman keagamanya itu yang benar dan komprehensif, sehingga mereka nanti tidak menjadi umat yang selalu beribadah, berpikir secara parsial, bukan komprehensif. Yang kedua, cara memakmurkan masjid itu adalah merangkul semua kalangan, merangkul pemuka masyarakat, merangkul ketua RT, ketua RW-nya, kepemudaan dan remajanya, sehingga mereka semuanya itu terbina dan terlatih. Dan bagi anak-anak muda yang remaja itu akan menjadi estafet berikutnya, menggantikan yang tua-tua sudah uzur dan tidak lagi efektif untuk melakukan tugas. Maka itulah sebabnya Rasulullah mengatakan salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di akhirat itu adalah pemuda yang tertaut artinya di masjid. Yang ketiga, masjid itu harus diurus secara manajemen yang baik. Maka karena tidak semua orang memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk mengurus masjid, maka diperlukan anggaran khusus dari masjid yang diadakan untuk pelatihan para takmir masjid, sehingga masjid itu tertata dan tercapai cita-cita dari masjid itu sendiri. Sehingga nanti di masjid itu ada zakat online-nya, ada ambulansnya yang nanti bisa membantu orang yang sedang sakit, yang tidak perlu lagi mencari jauh-jauh, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk toko-toko masjid, ada toko berbagai macam kebutuhan masyarakat yang harganya sangat murah dibandingkan dengan yang lain, sehingga memberikan efek positif dan dampak ekonomi yang bagus, yang adil kepada masyarakat, sehingga ke masjid itu bukan saja orang memberikan infak, tapi masjid sudah melahirkan suatu pendapatan yang bisa meringankan, membantu fakir miskin. Itu minimal 3 cara memakmurkan masjid. Semoga kita semua bisa dan mampu memakmurkan masjid sebaik-baiknya. Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.